Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 Februari 2021, Dewan Sumber Daya Air Nasional menyelenggarakan webinar bareng dengan topik "Kenapa Banjir?". Hal ini diselenggarakan untuk memecahkan masalah banjir yang terjadi secara besar pada awal tahun 2021 yang diikuti oleh 2.500 peserta, termasuk saya sendiri. Dari awal hingga selesai saya ikuti selama 5 jam. Tetapi pertanyaan kenapa banjir tidak ada yang menjawab secara tepat. Malah tetap menyalahkan hujan penyebab banjir. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Sudah 75 tahun terjadi banjir, belum tahu juga penyebabnya. Padahal anggaran untuk mencegah bencana banjir tersebut cukup besar. Kebutuhan pendanaan penanganan banjir menurut dokumen rencana wilayah sungai di Indonesia mencapai 300 triliun rupiah. Nah, ini data dari Bappenas. Bukan menghilangkan banjir, tapi mengelola risiko banjir. Nah, ini juga kegiatan ini tidak ada yang mencerminkan untuk solusi banjir atau mengerjakan di penyebabnya. Jadi penyebab tetap tidak disinggung di kegiatan ini. Mari saya ajak berpikir secara logika. Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Nah, karena Allah yang menciptakan, maka ia memberi petunjuk untuk manusia, yaitu kitab suci Al-Quran. Ini petunjuk dalam mengelola ciptaan Allah. Nah, ini manusia juga terinspirasi dari kalam Allah ini. Jadi membuat sesuatu barang, dia juga membuat buku petunjuknya, perawatan. Nah, kita juga harus seperti itu, terinspirasi, dapat pencerahan dengan kalam Allah ini. Jadi harus mengikuti petunjuk Allah. Nah, ini petunjuknya. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Nah, bencana ini akibat perilaku manusia. Ini bukti firman Allah, petunjuk Allah tentang hujan. Firman Allah SWT pasti sama dengan peristiwa alam karena bersumber dari Allah SWT. Jadi memberi petunjuk karena memang ciptaan Allah tadi sudah disebutkan. Jadi ini harus sama. Seperti matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini pun juga begitu. Tidak ada yang bisa membantahnya. Hujan bukan penyebab banjir oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini udah jelas firmannya, Luqman ayat 34. Kemudian saya secara peristiwa alam atau ilmu hidrologi
hujan bukan penyebab banjir, ini oleh saya Joko Suryanto. Ini terbukti bahwa antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah sama maknanya. Ini link videonya dengan detail dua pembuktian tersebut. Kemudian yang ketiga, benar dan batil kelola hujan oleh Joko Suryanto. Ini oleh saya semua, ayat qauliyahnya dan ayat kauniyahnya. Di sini dinyatakan membuang hujan itu batil dan yang benar itu menyimpan hujan. Selama ini hujan selalu dibuang, kurang lebih 75 tahun di Indonesia. Jadi itu adalah perbuatan batil. Jadi tidak mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah, hujan harus disimpan. Manusia memiliki gelar khalifah fi al-ard yang dengannya manusia ditugaskan untuk mengelola sumber alam dengan benar sesuai petunjuk Allah SWT. Jika tidak sesuai, kita mendapatkan sanksinya karena hukum Allah itu tetap dan dijaga oleh Allah karena Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Inilah bukti bahwa hujan bukan penyebab banjir, penyebabnya adalah kerusakan daerah aliran sungai. Ini belum lama terjadi di Das Barito. Banyak pernyataan menyatakan bahwa penyebabnya adalah hujan, termasuk di dalam webinar yang kemarin. Ini luas hutan berkurang 63%. Nah, jelas ini dasnya sangat kritis. Das itu tangkapan hujan. Nah, tangkapan hujan ini kalau hutannya berkurang berarti 63% ini yang melimpas, tidak bisa meresap. Ini berlawanan dengan Permen Hub nomor 61 tahun 2014 bahwa koefisien aliran tahunan harus lebih kecil. Ternyata koefisien alirannya kalau hutannya rusak hampir 63%, ya berarti limpasannya sekitar itu, berarti berlawanan. Terus mungkin KRS-nya juga sudah besar sekali. Jadi ini termasuk das sangat kritis karena udah melebihi 50% yang rusak. Nah, ini sebelum webinar kemarin diselenggarakan, saya sudah tanggal 12 dan tanggal 14 sudah memberi masukan yang membuktikan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai dan hujan itu selalu dibuang. Harusnya mengikuti petunjuk Allah, hujan disimpan. Itulah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.